Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Kali ini kita akan membahas tentang variabel acak diskrit yang isi di dalamnya adalah peluang binom atau distribusi binomial, rata-rata dan simpangan baku peubah acak X. Ya, soalnya seperti tampak pada layar dan soal aslinya seperti ini. Ya, suatu keluarga merencanakan memiliki 4 anak. Diketahui X menyatakan banyaknya kelahiran anak laki-laki dengan probabilitas kelahiran 0,6. Hitunglah probabilitas kelahiran 2 anak laki-laki, probabilitas memiliki tidak lebih dari 2 anak laki-laki. Hitunglah rata-rata dan simpangan baku peubah acak X. Lakukan perhitungan dengan menggunakan distribusi binomial. Ya, oke, di sini ya, memiliki 4 anak. X adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya kelahiran anak laki-laki. Nah, yang mana probabilitas kelahiran anak laki-laki adalah 0,6. Jadi peluang lahirnya laki-laki adalah 0,6. Berarti peluang lahirnya bukan laki-laki, ya, PL aksen ya, adalah 1 dikurang 0,6. Jadinya 0,4. Ya, untuk menjawab pertanyaan A sampai C, A, B, C, maka ada baiknya kita buat tabel distribusi peubah acak tersebut. Nah, ini X, ya, yang bawahnya adalah P, X sama dengan X. Ya, ingat bahwa X itu tadi menyatakan banyaknya anak laki-laki yang lahir. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 0 ya. 0 bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Kalau 5 nggak mungkin. Nah, tabelnya begitu. Nah, selanjutnya kita hitung satu-satu. Px sama dengan 0 berapa ya? Px sama dengan 0 sama dengan 4 kombinasi 0. Nah, 4 dari mana? Karena total anaknya 4 ya. 0 itu artinya banyaknya anak laki-laki. Terus peluang lahirnya laki-laki 0,6 dipangkatkan dengan 0 dikali dengan peluang lahirnya bukan laki-laki yaitu 0,4 pangkat 4 ya. Jadi ini 0 karena laki-lakinya 0, ini peluang laki-lakinya pangkat 0 gitu ya. Nah, kita hitung maka didapatkan nilai sebentar dulu. Nilainya adalah 16 per 625. Nah, kita pindahkan berarti di sini 16 per 625. Nah, selanjutnya PX sama dengan 1 berarti 4 kombinasi 1 peluang laki-laki pangkat 1 jadi 0,6 pangkat 1 peluang bukan laki-laki pangkat 3 ya. Kalau lakinya 1 perempuannya pasti 3. Nah, kita hitung maka ini kita dapatkan 96 per 625. Nah, di sini 96 per 625. Nah, selanjutnya PX sama dengan 1, 2 sekarang. Maka ini 4 kombinasi 2. Peluang laki-laki, kelahiran laki-laki pangkat 2. Peluang bukan laki pangkat 2. Ya, jadinya di sini kita dapatkan 216 per 625. Ya. Nah, selanjutnya peluang lahirnya laki-laki sebanyak 3. Maka ini 4 kombinasi 3, 0,6 pangkat 3, 0,4 pangkat 1. Lakinya 3, maka bukan lakinya 1. Ini dapat 216 per 625. Ya.
Nah, selanjutnya PX sama dengan 4. Ya, berarti ini 4, kombinasi 4, 0,6 pangkat 4, ya 0,4 pangkat 0. Nah, ini dapatkan 81 dibagi dengan 625. Ya, ya ada yang belum lancar menghitung kombinasi, silakan cek video-video tentang kombinasi. Nah, sekarang kita akan jawab soal yang diminta satu persatu. Ya, kita hapus dulu. Hmm, Oke. Hmm. Ya, pertanyaan yang A. Hitung probabilitas kelahiran dua anak laki-laki. Berarti P X sama dengan 2. Nah, langsung aja kita dapatkan ini ya. Sudah kita hitung tadi yaitu 216 per 625. Gitu ya. Nah, Dede juga bisa mau mengubah ke bentuk desimal boleh ya. 0,3456. Nah, selanjutnya kita lihat yang B. Eh, Hitung probabilitas memiliki tidak lebih dari dua anak laki-laki. Berarti P X lebih kecil sama dengan 2. Jadi tidak lebih dari 2. Berarti 2 boleh, 1 boleh, 0 boleh. Nah, berarti ini P X sama dengan 0 ditambah dengan P X sama dengan 1 ditambah dengan P X sama dengan 2. Nah, tinggal dimasukkan P X sama dengan 0 nilainya ini 16 per 625. Ya, X sama dengan 1 nilainya ini 96 per 625. Tambah dengan X sama dengan 2 ini nilainya 216 per 625. Ya, selanjutnya adik-adik bisa hitung, maka akan didapatkan angka berapa di sini? 16 tambah 96 tambah 216. Ya, maka didapat 328 per 625. Ya, adik-adik juga bisa mengubah ke bentuk desimal yaitu 0,5248. Nah, oke, pertanyaan A dan B sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang C. Ya, kita hapus ini. Untuk pertanyaan yang C, rata-rata dan simpangan baku. Nah, rata-rata rumusnya bagaimana? Hmm, Ya, rata-rata simbolnya mu ya. Ini mu mirip seperti X ya. U ya. Mu sama dengan hmm, sigma X Fx gitu ya. Nah, berarti ini maksudnya adalah 0 kali F0 gitu ya. Ditambah 1 kali F1. Tambah 2 kali F2. 3 kali F3. Tambah 4 kali F4. 0 kali. Nah, F0 itu sama aja dengan PX sama dengan 0 gitu ya. Yang ini ya. 16 per 2625. Ditambah 1 kali F1. Nah, F1-nya ini 96 per 625. Tambah 2 kali F2. Nah, F2-nya ini 216 per 625. Ditambah 3 kali F3. Nah, F3-nya yang ini 216 per 625. Ditambah 4 kali F4. Nah, F4-nya adalah 81 per 625. Ya, ini diselesaikan maka dapatlah hasil 1500 dibagi dengan 625. Ya.
atau 12/5 ya. Jadi ini 2,4 ya, rata-ratanya adalah 2,4 ya. Nah, selanjutnya kita hitung simpangan bakunya. Kita hapus dulu. Oke. Hmm. Simpangan baku ya. Nah, sebelum kita menghitung simpangan baku, kita akan hitung dulu yang namanya variansi. Ya, varians atau variansi. Nah, varian simbolnya adalah tahu pangkat 2 gitu ya. Rumusnya adalah sigma ya X dikurang dengan rata-rata pangkat 2 dikali dengan fx gitu ya. Nah, berarti X yang pertama itu adalah 0 ya, 0 dikurang dengan mu-nya tadi atau rata-ratanya 2,4. Pangkat 2 dikali dengan fx, x-nya 0 ya. F0-nya ini berarti ya. 16/625 ditambah dengan ya sekarang X yang kedua adalah 1. 1 dikurang 2,4 pangkat 2 dikali F1. F1-nya yang ini. 96/625. Ya. Ditambah dengan X selanjutnya adalah 2 ya. Berarti 2 ya. Oke, 2 dikurang 2,4 pangkat 2 kali F2. Nah, F2-nya adalah yang ini 216/625 ditambah ya X selanjutnya adalah 3. Berarti 3 dikurang rata-ratanya 2,4 pangkat 2 kali F3. Nah, F3-nya yang ini ya. Peluang untuk X sama dengan 3. 625 ditambah ya X selanjutnya adalah 4. Jadi 4 dikurang dengan rata-rata, rata-ratanya 2,4 pangkat 2 kali F4. Nah, fx-nya berarti F4. F4 ini ya. 81/625. Ya. Nah, ini kita hitung maka didapatkan hasil 24/25. Ya, kayaknya lumayan bagus ya bilangnya. 25. Nah, itu variansnya. Nah, terus bagaimana dengan simpangan bakunya? Ya, simpangan baku. Terus simbolnya adalah S. T ya. T, tahu ya. Tahu. Adalah akar dari 24/25. Ya, nah ini akar 4 kali 6 dibagi dengan 25. Ya, 2/5 akar 6. Ya, baik. Semua sudah dijawab ya. Rata-rata sudah, simpangan baku sudah, A dan B sudah ya. Oke, demikian penjelasan saya untuk kasus ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, like jangan lupa jika kalian menyukainya. Untuk video-video yang lainnya, silakan cek playlist statistika dan playlist peluang. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.